Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan yang berani mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Setiap orang berhak menerima kesempatan kedua di dalam kehidupannya untuk memperbaiki kesalahan yang telah pernah dilakukan. Kesempatan itu hanya milik orang yang merendahkan hatinya untuk menyadari dan mengakui kesalahannya, serta bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nats kita hari ini menceritakan Raja Daud yang mengakui kesalahannya kepada Tuhan ketika Nabi Natan dipakai Allah untuk menegur perbuatan yang telah dilakukan Raja Daud. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sulit untuk mengakui kesalahan yang diperbuat. Apalagi ketika seseorang mempunyai jabatan, kuasa, atau berada di posisi yang di atas. Untuk mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ada yang memutarbalikkan serta menutupi kesalahan demi menjaga posisi yang sedang ditempati. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengisahkan sejarah yang tidak menutupi kesalahan-kesalahan dari orang yang dipilih Allah. Tujuannya adalah agar orang percaya fokus meneladani sosok Kristus dan menyadari bahwa dosa tidak memandang seseorang dari jabatan dan kuasa. Semua orang rentan jatuh melakukan kesalahan karena bibit dosa ada di dalam diri manusia. Namun yang terpenting ialah bagaimana seseorang mengaku dan mau kembali kepada Tuhan. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Raja Daud ialah mengaku kesalahan yang diperbuatnya, sekalipun ia mempunyai jabatan sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengaku telah berdosa kepada Allah. Daud mengenal Allah yang ia sembah, ialah Allah yang penuh kasih, pengampun, dan membalaskan setiap perbuatan manusia. Daud menerima kesempatan, anugerah, pengampunan daripada Allah atas pengakuannya. Namun Daud tetap menerima yang menjadi konsekuensi atas perbuatannya. Tetapi kasih Tuhan tidak berhenti sampai kepada hukuman yang diterima Daud. Kasih karunia Tuhan tetap tercurah dan berlimpah-limpah atas kehidupan Daud. Oleh karena itu, bentuk pengampunan dalam hidup orang percaya bukan berarti meniadakan konsekuensi atau hukuman, melainkan bentuk pengampunan dari Allah ialah kesempatan yang masih diberikan untuk menjadi lebih baik. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Allah Maha Pengampun, bukan berarti kita dengan sengaja untuk berbuat dosa, melainkan mempergunakan kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengakui dosa kita dan kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Dengan rendah hati, mari mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan menegakkan dan meninggikan kita atas pengampunan yang kita terima. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ia akan ditinggikan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema
mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas,